Aku ya wong Islam dudu Islam sing kaya ngene iki sing kafir-kafiran terus, sesat-sesatan terus. Islam itu Islam sing lek rumus kok Kanjeng Nabi biyen gitu. Ya kan jadi Indonesia yang kamu maksud itu Indonesia ini sopo? Indonesia ini Malaka, Muhammad Hatta, apa Indonesia saiki iki? Maksud saya gini guys. Nek saiki ini aku gawe istilah yang gak paling gampang telo, betul, utang ini pari, beras, pisih, oke, terus baru sego, terus sego goreng, bubur, macam-macam. Sing harga mati itu lah pari nih. Bahkan juga berasnya boleh lah harga mati. Neng beras pinjol kok nggopo kan macam-macam di pati iso, nggo glepung iso, tinggu bubur iso, tinggu macam-macam iso. Nasinya pun menjadi nasi yang bermacam-macam. Nah, yang dimaksud NKRI harga mati itu yang mana? Apakah Undang-Undang Dasar 45-nya? Wong itu ya kok langgar di sana. Ya toh? Kowe iki wis duwe syariat ya kok langgar dhewe. Kowe ngaku negara ning kowe buka lawang, kowe nang negara Cina kudu nganggo visa, Cina rene kapan bae ora nggo apa-apa entuk mlebu. Kowe negara kok dudu. Kowe jane negara ning pasar bebas ya wis ae cucuan. Gitu loh. Wong ana maling sing ngono kae nyimpen duit ning Singapura malah kowe ngemis baleke kok duit iki ora bayar pajak ora apa-apa. Aku wis gawe aturan tax amnesty. Wis kene sing penting kok baleke duit ini kowe ora bayar pajak ora apa-apa. Kudune iki ditahan diceluk duitmu bali, ora bali tak hukum. Kan ngono kudune. Jadi kita sudah punya aji juga. Nah, yang disebut NKRI harga mati itu mananya bang gue ya orang NKRI babar pisan kaya ngono. Kan gitu. Jadi maksud saya gek pancen iki syariate salah. Wis ngene saiki nggo Pancasila Mas Kali. Pancasila itu kan goalnya sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mesine sila keempat dan iso dadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kudu duwe pemerintah dan bangunan kenegaraan. Itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini harus menjadi bentukan pemerintah di dalam negara. Sekarang pemerintah kalau negara orang bedanya ini. Rumah tangga kalau keluarga dipajake. Kas rumah tangga kalau kas keluarga podo. Itu merah podo. Departemen Keuangan tidak punya hak untuk menerima uang dari BUMN karena dia itu kasir, dia bukan bendahara. Nah, bendahara ini negara. Kantor bupati itu bukan kantor pemerintah karena pemerintah itu tidak punya uang. Yang punya uang itu rakyat dengan negaranya. Jadi itu disini rakyat, kan gitu. Nah, pemahaman ini belum jelas. Nah, sih dimaksud NKRI ini lagi orang mudeng, kayak orang kui, pegang bagi NKRI, kan gitu. Gue ini pegawai negeri, pegawai negara. Pakai contoh si Jimne. PNS itu pegawai negeri. Apakah ada undang-undang negeri? Yang ada adalah undang-undang negara. Maka sekarang pegawai negeri tidak ada aturannya. Dia tidak harus taat pada siapa-siapa karena tidak ada undang-undang negeri. Yang ada undang-undang negara. Jadi PNS itu seharusnya pegawai negara sipil. Kuwi wis ora cetha. Dadi NKRI sing endi? Arep ngegolke piye? Berarti sila keempat ora bener iki. Piye kok kowe iki wis dadi pegawai PNS sing ngono suwene dadi kepala bidang, dadi staf opo. Kowe wis 20 tahun kowe nyambut gawe. Njur kowe malah dadi anak buah outsourcing 5 tahun. Kowe outsourcing to. Tenaga kontrakan 5 tahun. Terus kowe kudu taat karo kuwi. Monggo kowe iki permanen dadi pegawai ning kono. Itu karena undang-undangnya tidak jelas. Kita tak terus kan banget ini. Mahkamah Konstitusi, apa meneh? KY, Komisi Yudisial, terus KPK, terus KPK itu saya tanya, lembaga negara atau lembaga pemerintah? Hayam Puruk itu kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan.
Ratu Elizabeth itu raja atau kepala negara. Perdana Menteri Inggris itu Gajah Madanya. Gajah Mada tidak punya hak untuk menentukan apa-apa, dia tinggal melaksanakan apa yang dijadikan polisi oleh kerajaan, oleh Hayam Wuruk dan ibunya waktu itu, Kencana Wungu. Jadi Sumpah Palapa itu juga usulan Gajah Mada yang disetujui oleh Hayam Wuruk, bukan bikinan Gajah Mada terus langsung diungkapkan. Apalagi Gajah Mada kan habis studi di Madura, terus bikin Sumpah Palapa. Itu dari Madura, aslinya kan lapa-lapa. Tapi karena dia studi di Madura, akhirnya dia disebut Palapa. Aslinya lapa. Sama dengan kota kata Punggangi, kota di Kanada itu ada satu yang bikin orang Madura namanya Toronto. Aslinya Toronto. Bahwa Madura sendiri jadi Toronto. Menurut Pak Muzamil, dan itu tidak disetujui oleh siapapun. Oke, saya kembalikan ke negara. KPK itu lembaga negara karena dia bagian mengawasi pemerintah, betul nggak? Loh, mengawasi pemerintah kok dilantik oleh kepala pemerintah? Begitu KPK sing ngarep diawasi iki presiden itu piye? Malah presiden sing lantik. Ya ora mungkin KPK nangkep presiden. Jadi kita tidak jelas. Ini harus dirubah. Indonesia ora iso kaya ngene iki. Mulane ayo mikir meneh. Ayo dipikir kontinuasi. Iki kerajaan semuanya kayak ora ono gunane iki piye? Sementara di Eropa semua tetap pakai kerajaan. Kemudian nyewa Perdana Menteri dan stafnya. Kita enggak, kita mengejek kerajaan, mengejek sunan-sunan. Sekarang Wali Songo akan dihapus oleh kesadaran nasional. Yang itu mitos, yang itu babat, bukan hasil sejarah dan seterusnya. Ini harus tak terus ini kok susah musuh tenang loh kali ini. Ini orang ini musuh tenang loh kok susah kali ini. Kau kok dijungkir, dibubar, utawa kau mulai saiki mulai hatimu pakai nang Wali Songo. Hatimu coba salurkan secara batin ke mereka. Insya Allah kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat syafaat dari Rasulullah, sehingga kita akan bisa memperbaiki Indonesia. Sebagaimana Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus mentransformasi Mojopahit menjadi Demak, sehingga tidak terjadi peperangan apapun. Itu bedol negoro. Itu bedol negoro dari Trawulan ke sini. Sampai Sunan Kudus kemudian kawin dengan mantan istrinya Brawijaya kelima yang sangat cantik, ya, dan sampai hari tua beliau. Jadi itu Sunan Kudus dan Kalijogo itu betul-betul guru besar bangsa Indonesia. Belajarlah kepada mereka. Dan kita tidak pernah belajar kepada mereka. Ini NKRI yang dimaksud ini NKRI sendi. Kue ini mempalawankan misalnya Ki Hajar Dewantara, ya. Apakah pernah belajar kepada Ki Hajar Dewantara? Apakah kurikulum sekarang berdasarkan ajaran Ki Hajar Dewantara? Kan tidak. Kowe kira sembahyang aku Gusti Allah. Kamu logikanya. Kowe iki sembahyang orang aku Gusti Allah. Kowe iki mempalawankan Ki Hajar Dewantara ning orang gawe ilmune. Lah kok dadi pahlawan? Kowe iki wis duwe bojo ra kok turun. Ambek dipilih orang kok rabi sisan, ora kok turune utawa rabien turono kan begitu. Iki wong Indonesia iki ora cocok. Pemerintah kita itu tidak cocok, tapi sudah. Makanya dari Kudus ini saya mohon kepada Allah, ini walayah namanya, daerah para wali. Dan insya Allah kita akan dibimbing Allah untuk Dondomono Julmatono. Iya. Kanggo sego mengkosore, dan ini belum senja. Kita masih punya waktu mumpung padang bulannya, mumpung jembat sekarang ini. Nah, itu secara ilmiah bisa kita diskusikan dan kolaborasi secara lebih luas, Bapak sekalian. Tapi saya kembalikan kepada Dom tadi soal Al-Barokah ini. Al-Barokah itu saya kira tinggal soal teknis. Katakanlah misalnya Kiai Kanjeng punya waktu 2 hari misalnya, atau sehari digilir pagi, siang, sore, atau malam. Di sana nanti ditemani siapa untuk mengaransir beberapa jenis musik, aransemen asnawiyah. Ono sing model ini, ada model ini, ada model ini.
Tapi tidak usah golek-golek sing ora, sing kowe duwe piye, alatmu ana apa wae, kemampuanmu sepiro, dari situlah kita lahir bersama-sama. Dan kita harus kita bersama adalah goal untuk Indonesia. Tak terus kita kasih lagi no. Apa sebabnya goal Pancasila kelima, sila kelima tidak berhasil karena pemerintahan sila keempat itu pemerintah. Kira bener. Ibarat bal-balan kita kiper malah ngarep. Iki wasite malah nendang bola. Gitu. Iki kiri luarnya malah dodol es. Gelandangnya perimeternya malah merokok ning lapangan kan begitu di sebelah NKRI. Ya. Iki biar sapa sing milih pemerintahan, sapa sing milih presiden, sapa sing milih menteri, sapa sing milih gubernur, sapa sing milih bupati. Sing milih adalah sila ketiga, yaitu kumpulan parpol-parpol, kumpulan ormas-ormas, kumpulan wong sing paling pinter, paling ampuh. Hasil sila kedua adalah dunia pendidikan. Setelah ada pendidikan, dipilih itu wong sing paling ampuh, gawe parpol, gawe apa segala macam. Mereka yang menentukan siapa pemerintahnya. Syarat sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi semua parpol harus berpikir nasionalisme Indonesia. Semua parpol tidak boleh berpikir golongannya, tidak boleh berpikir sudutnya, kutubnya. Setiap parpol harus berpikir persatuan Indonesia. Saya tanya sama Anda, kalau Golkar hancur, Demokrat senang apa susah? Kalau PDIP kalah, PKS senang apa susah? Jadi setiap kelompok di Indonesia yang membangun negara ini semua mensyukuri celakanya sahabatnya sendiri. Betul. Kalau salahnya persatuan Indonesia karena hasil dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan jelas Pancasila. Berarti pendidikannya itu ya bukan membangun manusia yang adil dan beradab. Jadi pendidikannya salah filsafatnya, salah kurikulumnya, salah mekanismenya, salah sebarangnya. Gitu loh. Nek pendidikan yang salah sila kedua, ketoknya mergo sila pertama ini tenanan. Orang tenanan kuwi ketuhanan yang Maha Esa, saya kira tenanan. Kuwi ora bertauhid. Kuwi iki saiki golek swarga wis kok bayangke materialisme. Karepmu ben duit-duit kowe akeh, kowe sugih ning swarga. Lailatul Qadar dibayangke duit sak gedhog foto ning rumah. Padahal apa ana Lailatul Qadar mudun? Sing mudun iku Lailatul Qadar. Pak Muzamil. Nah, tapi kita bisa menemukan Lailatul Qadar. Ya, tapi kan tidak ada Lailatul Qadar turun kita. Kan ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Ma yunazal Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran turun, maka waktu itu disebut Lailatul Qadar. Ojo Lailatul Qadar kok entani. Begitu iki sing modon ki Quran dudu Lailatul Qadar. Dia dikasih Quran, maka dia berkualitas seperti 1000 bulan dan disebut Lailatul Qadar. Jadi nek arep gawe Lailatul Qadar aja mentani. Jupuk Quran, lebokke atimu, pikiranmu, kowe entuk Lailatul Qadar. Iya lah. Dan itu bisa terjadi rasa bulan Ramadan, rasa malam ganjil. Kapan baik kowe memetik nilai Quran, kamu pakai di dalam pikiran dan hatimu, dipakai untuk pedoman melangkah, dagangmu, keluargamu dan semuanya, maka itulah Lailatul Qadar. Aku bahkan luwih ekstrem kuwi. Aku iki nganggep apa sing ora Lailatul Qadar, apa sing ora takjub aku iki. Iki lho. Beringasku putih iki. Ojo nganti tak cat ireng. Karena ini Lailatul Qadar. Saya sangat kagum sama Allah. Iki kalau Gusti Allah iki didawake terus ning alis ora. Lah alis iki ora tak potong tetep semene iki. Sementara itu tak potong rong dina pisan. Itu kan Lailatul Qadar. Aku tidak bisa bikin seperti itu. Bikin kumis juga tidak bisa. Kuwi nek saiki nek awakmu karo bisa ora dindek.
modal terus. Jadi itu menek kelompok aku itu naik dari ini. Terus dia, gue nek awakmu lah, nek barangmu. Saya coba bikin simulasi nek barangmu kalau Gusti Allah ora di hentikan bahasa Arab. Wakaf. Karena ora dindet ya. Ora dindet terus. Aku nanggo bagaimana? Di bola kali Rafian di kandang bercoba. Itu soal selama ini. Gue, jadi aku lumut banget berkobin banget. Gue nggak cukup, ini kalau bersalah orang dindet. Ini harus pengajian itu repot. Jadi suara itu industri. Sorry ya, itu saya kemarin mengajarkan kita bersama. Itu semua ajaib yang kita alami, yang kita lihat itu ajaib semua. Allah mengikat mentalmu dengan gigi, misalnya. Gigi itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa tumbuh kembali kecuali sekali masih kecil. Dan ini gelem orang gelem di sepuluh untukmu. Orang iso ada recovery tidak ada. Regenerasi lah iso ya suluk kuwi dadi kowe nek wis kempong ya kempong. Paling dipalsu kan gitu. Itu untuk mengikat engkau bahwa engkau itu terikat oleh Allah melalui gigimu itu. Kan gitu. Dan itu ajaib bagi saya. Apa sing ora ajaib? Aku iki ndelok awakku ajaib kabeh. Kudune ora ono kok aku ono ajaib ora. Sing ngongkon aku ono sapa nek ora Gusti Allah. Maka ajaiblah Allah yang menyuruh saya ada. Aku untuk bojo Novia ajaib. Orang di penggawean raketno wis tuwa. Elek. Dan kabeh fannya Novia bodoh-bodohkan Novia. Goblok Novia itu kok mau-maunya. Oh. Kok gelem-geleme ya goblok-goblok. Aku ora goblok. Kok bisa ya orang. Umumnya. Kok jiwa marah lho. Ini nyaman karena kan angel golek kuburan sama kuburan to. Jadi melayu nang Jawa tujuannya ben iso nang kuburan. Beliau pernah tiap malam tidur di kuburan 6,5 tahun. Terus teman saya, temannya Anis juga orang dari Al-Azhar Kairo pesen sama saya, Cak, kondo Anis nek wis dadi wali, kondo aku ya. Wong Jawa nek ngenyek masyaallah. Ono wong pirakat tenanan iki nyek kaya ngono dadi wali kondo aku lho. Ya dadi wali maksudnya pelantikan yang ijazah. Pikirannya nakal banget. Nakal banget. Ada lagi teman kita itu, kalau engkau berbuat baik, jangan sampai ketahuan orang. Ya jangan lihat. Bahkan kalau tangan kananmu berbuat baik, tangan kirimu jangan sampai tahu. Bahkan kalau kau sholat, jangan sampai Allah tahu kau sholat. Terus dia caranya sembahyang supaya Allah orang itu sembahyang. Caranya. Iya, wong Jawa ini sultannya luar biasa. Bahasa saja luar biasa, bahasa tidak ada yang melawan Jawa itu tidak ada. Oleh Jawa itu tua tenan, orang Jawa itu tua tenan. Jadi Anda jangan tidak ikhlas sebagai orang Jawa, jangan tidak ikhlas sebagai orang Indonesia. Iya, saya juga pertanyaan deh supaya lengkap dialog kita. Kalau ada 2-3 orang monggo, boleh kepada siapa saja. Silakan maju mas, mikrofonnya di sini supaya terekam. Langsung maju mas ya. Apa betul? Ya. Karena ini direkam. Yang ada langsung maju. Pak Muzamil, hati-hati kalau ngomong. Soalnya orang Madura itu jangan bisa iya, ngacung terus keliru.
Oke, silakan Mas. Ya, lama dan identitas lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebaiknya wabarakatuh. berdiri supaya bisa untuk fokus Mas. Ya. Nama saya Lukman, saya dari Kudus sendiri. Sebelum ke pertanyaan, saya mau mengucapkan ke Cak Nun, walaupun telat, segenilat ya Cak. Dan hampir 3 tahun, semoga diberi kesehatan, keberkahan untuk ngomong yang kecil seperti ini sampai besok dewasa. Sebenarnya saya malah pertanyaan saya itu saat datang ke sini udah bilang sendiri Cak. Jadi mohon maaf saya di sini malah nggak punya pertanyaan. Bentar, karena gini, saya tadi dari kemarin punya unek-unek yang ingin saya tanyakan kepada Cak Nun. Tapi setelah melihat Cak Nun itu kok ayem gitu, jadi pertanyaan itu hilang sendiri. Katanya Habib Anis kalau orang ayem kan rezeki paling besar ya Habib. Seperti itu. Tapi ada satu pertanyaan yang agak gugur Cak Nun. Setiap biasanya kalau saya pengen ada masalah atau apa, saya browsing YouTube-nya Cak Nun. Mumpung ada Cak Nun di sini, tidak mengurangi hormat saya, dan semua teman-teman. Boleh nggak saya memeluk Cak Nun sebentar saja? Loh, daripada pengen meluk Luna Maya, mending meluk Cak Nun. Boleh nggak Cak Nun? Sebentar saja. Ya, nanti di sini aja ya. Iya Cak. Terima kasih. Bukan soal boleh nggak boleh, soal GBT apa bukan. Ya, sip. Orang yang Cak Nun dari berkah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya Mas. Ya, ada 3 orang. Majuin. Ya. Tolong berdiri Mas ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa dapat berhadapan langsung dengan Cak Nun. Dan mungkin dari prolog Cak Nun tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Cak Nun terkait jenis najis tadi yang pernah disinggung Cak Nun di prolog tadi awal, berhubungan dengan politik ya Pak. Hubungan terkait dengan keadaan fenomenal politik Indonesia sekarang, bahwa memang dari struktur yang ada di jajaran politik atau katakanlah di Pemda ya, di Pemda, terus kemudian dari bawahan sampai ke atas itu rata-rata ketika di survei itu 2 sekali mulai mohon ya, kalau tidak berani bicara di depan jangan menanggapi hal fenomena politik semacam itu tuh tanggapan Cak Nun bagaimana? Terus kemudian ada lagi nilai toleransi keindonesiaan, hubungan terkait kaum-kaum yang notabene garis keras. Bagaimana menanggapi orang-orang yang notabene cenderung fanatik terhadap sesuatu hal sehingga menyepelekan orang-orang yang berbeda paham dengan mereka. Seperti itu contohnya kan banyak sekali sih Mas. Terus yang ketiga, ini banyak sekali sebetulnya pertanyaannya. Ya, yang terakhir mungkin sedikit kalanya ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau tanya sholat itu apa? Kalau melenceng mohon maaf sebelumnya. Memang saya ini dari anak jalanan, ya bukan dari anak jalanan, orang terus saya menanyakan orang-orang yang berpeci, bersarung, terus yang kelihatannya alim, tapi ketika sholat itu saat terpejam matanya itu dia tetap mengingat
mengingat selain Allah gitu. Maksudnya ketika sholat terus teringat dengan keadaan rumah, terus teringat dengan sesuatu yang diingat lah selain Allah gitu. Terus ketika matanya terbuka melihat ada sarung junior misalnya, dia itu terbaca junior, terus ada lagi orang jobir kayak gini terus ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, langsung mikrofonnya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rahman dari Gebek Bursa. Tapi teman-teman lebih suka memanggil saya dengan Mbak Guru. Ini yang kaitannya dengan indikasi tentang betapa Indonesia atau tanah air kita ini bedah sebenarnya. Jadi cara baju itu bedah, kalau sampai ditempel-tempel sepertinya sulit. Bahkan seperti yang ini dalil mawon kadang olah-olah sing dalil kangge tamu iki sing tuan rumah tuannya duwe. Kita sebagai santri-santri kuncian itu caranya dan dimulai dari mana? Apakah mungkin dari sholawat asnya ini bisa diurutkan dari, kalau kita memulai dari pinggir sebelah mana, kita mengawali menapaki langkah itu mendodomi diri kita. Bagi kita santri ini dalani hidup yang sepertinya yang bajingan bayang ini sepertinya masa depan kok sepertinya agak berat, tantangannya agak berat, terus musuhnya sangat berat. Satu-satunya adalah syafaat. Kita sendiri, sanggup kita ini kira-kira ini perlu beri tambahan apa, motivasi apa, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya efektif ya Mas ya. Oke banget ya. Oke. Kalau saya Satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. dua. Pertama itu tadi yang dikatakan Cak Nur itu prinsip jalan tengah, yaitu keseimbangan. Orang Islam itu harus seimbang, biar tangannya ngasih tapi yang kiri menyembunyikan. Kalau di hukum logika itu ada namanya prinsip identitas. A ya A, B ya B. Tidak bisa antara A dan B. Kalau antara A dan B itu menciptakan identitas baru. Kalau misalkan Indonesia ini bukan blok barat dan juga bukan blok timur, itu bukan berarti tidak melihat blok apapun, tapi membentuk blok baru namanya blok C, yaitu non blok. Non blok itu sendiri namanya blok tersendiri kan gitu. Terus apa lagi? Nah, itu apakah ada prinsip seperti itu? Tangan ya tidak riak dan juga itu. Prinsipnya sudah jelas. Ya, Terus yang kedua itu negara kita kan kata Cak Nur di awal tadi ada yang salah dengan fondasi kenegaraan kita, dan Republik kita memang betul kita mengadopsi dari Barat. Apakah itu serba salah atau gimana? Apakah yang bagus untuk negara kita itu apa itu? Apakah khilafah atau apa kerajaan? Terima kasih. Oke, jual lagi boleh ya, jual lagi bu. Oke banyak Pak. Ini saya tergantung Pak Yai juga loh ini. Terus rumahnya apa untuk sesi pertama? Ini berarti yang lainnya juga setia ya untuk bersama-sama menyangga kenikmatan kita pada malam hari ini. Ya, ya silakan. Kalau boleh satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alun Buksa dari Jakarta. Hampir dua pertanyaan tapi bisa dijawab singkat. Pertanyaan pertama tentang di kalangan santri sendiri yang sudah terjadi sekarang seperti kaitan terdapat perdebatan tentang yang biasa disebut alatul malah. Nah, pendapat Cak Nur yang kiranya bisa menenteramkan santri, karena menurut Kiai gaul dan
pendapat Cak Non yang istilahnya bisa menenteramkan santri itu gimana? Kedua, tentang santri mandiri UMKM Expo. Menurut saya pribadi, santri dalam hal bernegara sangat dibatasi, sangat dibatasi. Sekarang ini sangat dibatasi. Pendapat Cak Non atau nasihat atau semangat buat para santri ini biar bisa bermandiri membentuk Indonesia yang lebih baik ini bagaimana? Silahkan. Soalnya dari segi apapun santri ini pasti dicegah. Pondok-pondok pesantren mau ikut di sini, ijazahnya apa? Pondok pesantren nggak berlaku. Dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin satu lagi ya teman-teman. Nanti kita bisa lagi. Tapi sekarang satu lagi. Satu aja ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Zainal Arifin saking Kudus Lola. Kulo berhubung iki acara sholawat asnawiyah kulo sing paling kulo tangerti tentang sholawat. Wau Cak Non ngendika sholawat sing kirane manggil jeng Nabi usuk niku kan kulo bertanya-tanya sing niku kulo tosi teng weruh sholawat sing usuk niku. Soalnya niku kula kanjane saderenge wonten ate salat sampun poso ini alhamdulillah kula sering nonton YouTube Cak Non tergugah sampai ini delalah niku wau buka HP tulis jadwal ceramah Cak Non alhamdulillah jam 7 saderenge isa delalah mawon niku kula alhamdulillah tinggal terus kula mriki piyambak saking beliau pamitan kalih garwane kula niku alhamdulillah niku sing kula terus kula sampe pengen ning Jombang rencange kula ore nyambut gawe ning mriko. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Islami tolong iki tak jawab ya, sing arep Bali ora apa Bali wis tetep didongake apik-apik. Iki Kudus lebih penuh toleransi. Masalah. Pokoknya aja kemudian dan sing tetap di sini tidak terganggu. Enggak Mas Islami. Iya, masalah najis itu berkaitan dengan politik. Oh ya itu kan cuma cara pandang, cara berpikir gitu ya. Najis itu ketika dia tidak berada pada titik atau garis kebenaran gitu aja. Begitu melenceng dikit berarti najis ada apa-apa atau mulai. Apalagi kalau jadi orang-orang ini saya garis dari kursi Allah ke gravitasi bumi sampai miring sedikit mau apa-apa harus ngene iki mau lato orang masih merebah, orang masih bingkir. Nah kalau sampai rebah itu mungkin musyrik, tapi kalau sudah bingkir itu kafir gitu. Itu kan cara pandang saja. Dan itu berlaku tidak hanya untuk wudhu. Misalnya saya itu ilmu ya, gue sekolah ini sekolah. Semua ilmu yang kamu terima di sekolah itu mustakmal itu maul mustakmal. Tidak ada yang maul mutlak. Waktu min agen juga jadi disalurkan aku. Kalau saya hubungkan sama tadi itu, yang pertanyaan sebelum terakhir. Kata kiai gini, kata kiai sana gitu dan seterusnya itu kiai cara nyantri dan tentrem ya. Ini saya sambung yang saya ingat itu. Mulanya nek iso aku njaluk nang para kiai, ojo dadi nabi. Ojo nggeranai santrimu marang Gusti Allah. Ibarat orang sholat ki ning ngarepe bocah sholat ki Allah. Karo Kanjeng Nabi tok ora entuk ana kiai, ora entuk ana MUI, ora entuk ana apa liyane. Supaya santri itu otentik. Jadi nek kowe takon aja menurut Cak Non, nggo nambah perkara. Menurut Allah, makanya otentikkan silaturahmimu dengan Allah, baca Quran tiap hari. Supaya pendapatmu pendapat Allah, karena yang benar itu pendapat Allah. Pendapat dia itu tafsir terhadap pendapat Allah. Dan tafsir itu bisa macam-macam, mulanya beda-beda. Dan aja nambahi perbedaan dengan kowe takon pendapatku iya. Karena saya juga tidak mau jadi panutan. Nek kowe mengambil pelajaran dari aku, soalnya nek kowe nganut aku ya ora kuat. Sejarahmu beda karo aku. Sanggane uripmu beda karo aku. Jadi jangan meniru siapa-siapa. Mengambil pelajaran dari Rasulullah dan saya dan siapapun boleh, tapi nganut Allah. Karena Nabi sendiri kan nganut Allah gitu ya. Terus berhubungan dengan ini kok
pemerintahan kowe ngene ben dandani piye susu awake dhewe piye aku pesen siji untuk semester awal. Kamu daftar dulu lah ilahanya. Sing kowe ra setuju apa sing kowe menganggap itu salah ki apa wae daftaran. Terus kowe sumpah nang awakmu ilallah. Kowe ora ngono kuwi. Kowe dadi wong sing ora kaya ngono kuwi gitu lah. Kita ini semua bersyahadat. Kita semua bertahlil la ilaha illallah tanpa dijauhi oleh pemahaman terhadap yang la ilaha itu yang apa saja. Nek kowe wis ngerti la ilaha oke, baru kowe ngerti sing ilallah sing kuwi. Itu maksud saya. Itu pada sekian level nanti dialog diskusi terus lah di Kuciaya. La ilaha dulu kamu paham, sing orang-orang sing piye ben kowe ngerti sing iya. Aku ya ora ngerti sing ora kok arep iya iki piye. Dari pelajaran mata pelajaran la ilaha ini harus matang supaya la ilallahnya ketemu gitu. Itu ya, Mas Rani, tambahannya. Yang kedua masalah sholat, mempertanyakan sholat itu apa dan masalah kehusuan. Sholat itu tidak ada definisi objektif. Yang ada adalah kamu memperlakukannya sebagai apa. Gue nganggep sholat itu ketaatan ya apik, nganggep bayar utang ya apik. Itu lah dia nggak bisa loh banget. Gue tiga kuping tuku apa? Gak dijaluk harus sama gue. Jadi kan kita utang. Saya tuh hidupnya bayar utang terus. Saya tuh hidup saya pedomannya adalah aku ki nyaur utang. Gusti Allah lalu masuk sama saya. Jadi saya tidak pernah menuntut apa-apa untuk diri saya. Karena aku ki bayar utang orang. Untuk bersyukur ya cukup nanti saya gitu loh teman-teman. Monggo, sholat Anda mana apa tergantung Anda. Yang parameter bagunya adalah dia kewajiban dari Allah, Anda taat, itu aja. Tapi nak mergo ketaatan itu kalau yang tentara baru sesuk kae. Sing api adalah sholat itu bisa sebagai rasa syukur. Cukup orang kowe sholat ping 5 untuk mengungkapkan syukur kepada Allah kan tidak cukup. Kan gitu. Itu Mas. Ya, pertanyaan kedua tadi sudah mengenai sesuatu yang belum tadi. Yang ketiga, Sesuatu yang tadi itu kan cara membenahi yang belum tadi. ya sudah terjawab. Pokoknya gini, ojo Anda itu jangan pikir Anda ditugasi oleh Allah untuk beresin seluruh Indonesia. Ora, bagi mengku ampusaku malikuna rontok jane. Neng gue untuk bersedekah, ngurusin kekhalifahan secara lebih luas. Tapi jangan pikir Anda bisa dandani Indonesia, tidak bisa. Wong kowe ngetengi bojomu ora iso. Sing saya kowe nuroni, ning meteng ora meteng Allah, ya ora. Jadi ada pedoman alaikat dakwah walainal balad. Allah mengatakan wis kok lakonono engko aku sing apa jenenge sing ngabul iku aku sing dandani. Wis kowe iki aku lho wae tanduran. Kowe sing nyukulke aku gitu loh. Iso kok kowe nyukulke tanduran? Ora iso. Wis kok kowe macul wae sing sregep bendina, nanti Allah yang memberikan hasil kepadamu. Alaikat dakwah walainal balad. Gitu ya? Oke. Ya, selanjutnya apa yang bagus untuk negara ini? Baik. Itu tidak bisa ditentukan oleh seseorang. Menurut Hizbut Tahrir harus khilafah Islam. Menurut Demokrat harus pakai demokrasi, menurut Gerindra harus begini, menurut PDIP harus begitu. Semua tidak sama. Ya, maka harus ada C kuadrat. Harus ada orang, entah dia waliullah, entah siapapun yang dicintai Allah, yang memiliki resonansi timbal balik ke atas. Menurut beliau tadi C kuadrat tadi itu. Dan itu teorinya ada. Kalau sampai batas tertentu sudah ada itu, tetapi belum sampai tingkat bisa mengatasi seluruh Indonesia karena membutuhkan perangkat-perangkat yang bermacam-macam. Anda baca surat An-Nur ayat 35. Di situ setelah Allah mengatakan la syarqiyati wala gharbiyah, ya. Setelah Anda menjadi universal, Anda dibentuk gravitasi, ya. Kowe nek munggah rono dari bumi kamu naik itu sudah tidak ada barat timur lagi. Itu tidak usah pakai pengertian fisik saja, tidak ada barat timur. Jadi bumi ini orang-orang istilah, ini konvensi perjanjian kono diarani lor, kono diarani kidul menurut
ning janjane ya ora turunan. Maka Allah mengatakan la syarqiyati wala gharbiyah. Setelah itu Allah mengatakan ya kadu zaitu hayati walau lam tamsasnar, maka akan menghasilkan nurun ala nur. Itu ada 3 tingkatan. Jadi ya kadu zaitu hayati walau lam tamsasnar, artinya kalau kamu sudah resonansimu sudah nyambung gelombangmu dengan gelombang Allah, walayah yang nyambung dengan nubuah dan risalah, maka kamu itu tidak perlu meniati kamu akan bisa mencapai, tidak. Oh jadi pikir Sunan Kalijaga itu pinter banget, jadi bisa mencapai itu tidak. Jadi cuma melakoni. Mulai dari jenis Sunan Kalijaga, dia jaga kali. Kali itu yang dimanfaatkan Allah ini swarga kae. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Nek kali iki sing maksud kali iki apa? Apa kali iki lemah sing berlubang panjang terus ada airnya? Aku takon kali iki lemahe, apa banyune, apa miline banyu? Jadi lemahe apa banyune, apa miline? Karakter utamanya sungai itu miline, apa banyune, apa lemahe? Ya, tapi yang paling esensial, yang paling pucuk ini banyak. Jadi nanti di surga itu sistem nilainya di mana Anda itu punya hak untuk mengatur aliran hidupmu, aliran kehendakmu menjadi tercapai. Kamu mengalir begitu rupa. Karena apa? Karena sungai itu ada di bawahmu. Minta ihal Anda. Kamu berkuasa atas aliran itu. Saya kira pedoman kan alaikat dakwah walian malam simpel kue maju nganggur kue didukung sok neng swarga kue iso nyukulke iso nyukulke. Jadi selama kita masih di dunia kue rasa mendesain Indonesia sing anyar kudu ngene kudu ora sase. Belajar saja kemungkinannya apa saja ya. Nanti Allah akan pelan-pelan memberikan hidayahnya. Ya, nanti akan sampai insya Allah mudah-mudahan. Tapi itu semua tergantung Allah. Makanya kita itu pasrah aja sama kehendak Allah, bukan sama kehendak kita. Ojo meletakkan Allah sebagai kepala biro pengabulan kartu. Gusti Allah memang gawe pihak sing ngabulke dungamu kalau sing menghapus dosamu. Wis sakjane Gusti Allah, ya dilau mayasa. Ayo dilu mayasa. Ya. Jadi sing penting kowe saiki tidak binafsi. La ilaha illallah tadi apa kamu jangan lakukan itu. Dan saya akan katakan kepada teman-teman ya, kamu itu sangat menentukan Indonesia berikutnya ini. Kamu itu nanti yang akan bekerja paling keras. Kamu itu mujahidin fillah. Kalian itu hizbullah. Kalian itu tentaranya Allah. Maka saya mohon Pak Kiai dan para senior untuk memandu mereka menuju keseimbangan Islam di dalam dirimu masing-masing dan di dalam kebersamaan. Termasuk kudus ini jangan sampai menjadi tidak kudus lagi seperti yang beliau berisahkan tadi itu. Yang gitu ya Mas ya. Ini mungkin tidak memuaskan, tapi mudah-mudahan rudin di otak Anda. Gope turu, ya Allah, saya mohon ini disambut oleh hidayah. Gope tanya dulu di pikirannya. Ya, benar ya. Tenang nih. Aku kira tahu mikir, aku kira ngelbokke barang yang utekku, terus gue utekku sing nyambut gawe, gue susu aku dikei. Memang kuwi. Saya nulis sampai 7 buku itu ora mikir lah. Soalnya tak tik ngono bae metu-metu dhewe. Ketok tulisannya ini itu dari tak kutip ini. Benar ya? Berikutnya. Ya. Santri dalam bernegara dibatasi. Santri Oleh siapa ya maksudnya dibatasi ini? nanya nomor 4. Oleh sistem pendidikanmu, oleh gurumu. Nanti dulu pendidikan itu ada tahap-tahapnya. Untuk memahami negara tidak langsung ilmu politik. Kowe dadi menungso sing bener kuwi berarti kowe wis warga negara yang baik. Pertama kowe belajar dadi menungso nek wis iso dadi menungso kowe lagi iso dadi khalifah. Negara itu ada di tangan kekhalifahanmu kan gitu. Jadi selama pendidikan iki yo aja kesusu lah. Kowe aja dadi menungso sing apik sik, dadi menungso sing apik sik. Dan itu dilatih, diuji sampai sekian tahun kan gitu.
Rumah samu kue misalnya ngomong lagi ya Allah iso kok gawe nang ndi kok. Gue tekan kono mungkin kowe wis ora iso nerapke lagi ya Allah ngono. Ojo rumah samu nek kowe duwe pikiran apik yo iso bertahan terus. Saya itu mengalami generasi sejak tahun 66 dan semua pembohong sebenarnya. Mereka semua demo-demo akhirnya di pemerintah juga, demo menang juga di pemerintah juga, demo akhirnya ingin jadi komisaris perusahaan. Menurut saya sudah mengalami sekian generasi sejak tahun 66 dan saya mulai aktif itu 10 tahun sebelum Gus Dur aktif. Gus Dur 80 awal, saya 70 awal aktif ini 72 terus ngadepi uang banyak ini. Umur saya waktu itu masih 19 tahun, saya sudah aktif. Aku umur 17 tahun harus ngambil gawe. Saya sudah punya anak dua dosen umur 17 tahun. Aku dia anak saya berdua. Saya ini orang tua sama raja. Jadi menurut saya be yourself, dandani awak musik, dandani terus dan ujilah dirimu, uji terus menerus. Karena ujian itu nomor satu. Jangan dipikir kalau kamu bisa berpendapat A itu besoknya tetap A. Besok mungkin kamu berpendapat A aksen, amin, A plus dan seterusnya. Itu harus kamu uji terus dirimu. Sekarang saya mengalami, yang saya tulis tahun 70 itu harus benar juga sekarang. Dan sekarang Anda boleh nanya. Dari semua buku saya Anda boleh tagih saya, kok gini, aku tetap kayak mimpi, aku orang berubah. Tidak hanya pendapat saya, hidup saya tidak pernah berubah. Budaya saya tetap, aku wong desa, aku tetap nyambut gaya biasa, aku tetap mbah-mbah, aku tetap ngepel, aku tetap asah-asah. Sampai hari ini saya masih asah-asah piring, masih semuanya saya lakukan. Dan saya tidak berkembang menjadi apa-apa. Saya tetap menjadi manusia biasa, wong desa wong kaya. Manganku yang menunggu, malah awan itu mau mewah, garang asem. Nek sedina-dina niki yang tempe sambal tak wolak-walik sok dikenyat seorang ini. Saya tidak pernah makan yang enggak itu kok semua. Itu ya Mas ya. Oke, berikutnya. Iya, terakhir minta sholawat yang khusyuk untuk bagaimana supaya khusyuk itu tidak ada resepnya, khusyuk itu tidak ada kiatnya, khusyuk itu tergantung kamu mau apa tidak. Dan kalau kamu sudah mau, kamu coba terus menerus berhasil atau tidak ada rumusnya. Termasuk tadi pertanyaan, nek merung jur ketok wajimor. Sekarang saya tanya, bisakah engkau ingat Allah tanpa ingat manusia? Bisakah engkau ingat manusia tanpa ingat Allah? Apakah tidak tersambung urat saraf kesadaran di dalam kepalamu? Bagaimana mungkin engkau bisa melihat daun tanpa ingat Allah? Maka ketika engkau mengingat Allah, bagaimana engkau tidak ingat dunia? Justru dunia itu engkau sadari di dalam kekuasaan Allah. Jadi sholat khusyuk itu bukan terus membuang semua yang selain Allah. Lalu orang sampai ke itu Allah ngerti. Semua itu bagian dari Allah. Apa sing di luar Allah itu apa? Semua di dalam Allah. Rumah sama Gusti Allah gawe kowe iki bandone apa? Nek kowe gawe gedhok kan kulak telon. Gitu. Nek Gusti Allah gawe kowe nganggo bahan apa? Kulak nang Gusti Allah liyane ngono. Gusti Allah gawe bumi, gawe langit, gawe srengenge bahane saka dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri dicipratke pure dari srengenge, pure dari galaksi, pure dari cahaya. Itu dirinya sendiri, maka ilaihi raji'un. Maka engkau tidak punya kemungkinan kecuali menjadi bagian dari Allah lagi atau kembali. Tidak ada kemungkinan lain. Maka kamu harus hidup abadi. C kuadrat. Yakadu zaitu hayudi wal tasudatan. Kowe iki rasa kok sumet murut-murut dhewe nek kowe wis universal, nek kowe wis rasa dia kalau dia, kowe rasa nyumet. Aku iki ora pengen dadi apa-apa, ora tau nguber apa-apa, ora tau saingan karo sapa-sapa, ora tau menang apa meneh kalah. Dan aku ora tau pertandingan atau aku nek aku misalnya seneng karo Mbak Novia njur ana sing jauh tak keke. Ora ora senani ning ngono. Ning aku belum aku ora milih apa-apa. Belas ora. Insyaallah ya. Karena aku ora golek apa-apa. Dunia iki ora ono regane dengar generasi ini gitu ya. Ning aku gelem regani dunia karena Allah menugaskan kita untuk menghormati rahmatan lil alamin. Ning nek ngomong pribadi ora ono regane apa-apa. Ki mengalah apa ki mah lain berbalahun kan gitu. Jadi bahwa teman saya
Yaka diri itu harga. Meskipun tidak kamu sumpet, murut. Kue ini kok murut, meskipun orang kau sumpet-sumpet orang perlu rencananya ini. Walau lam tamsasguna. Kalau pakai sebelum C kuadrat, kue masih bisa itu juga sumpet. Nek kue wis torikot, nek kue wis selawatan tenanan ikhlas, kue serap nyumet kue teko-teko dhewe, bojo teko dhewe, anak dari dhewe, rezeki orang dhewe. Allah yang mengatur semua. Maka kamu akan bergabung ke dalam C kuadrat pada tahap berikutnya, nurun ala nur. Itu Einstein itu orang ngerti nurun ala nur, tapi kuadrat nurun ala nur 2 C kuadrat gitu loh. Tapi Einstein itu ya rada wali sedikit ini sektoral ini memang bahasa Inggris gitu ya gitu. Begini mas, sudah ya, oke. Saya boleh selingi dikit ya, ini untuk anak-anak al-mubarok, untuk memberi contoh-contoh bahwa kemungkinan estetika itu sangat zayyinul Qur'an bi aswatikum kan boleh diterjemahkan. Quran ya kok hiasi, maka sholawat ya kok hiasi. Cara menghiasi orang nganggo suara enak, lagu sing enak, nek iso ya nganggo terbang ya nganggo apa wae asal proporsional. Misalnya kayak alat kayak ini aja gempotnya masjid ya ora enak ya. Kan daya barang kan ono daya sing kok trimo ning beranda, ono daya iso kok lebok timbali ngarep, ono daya sing iso kok lebih yo ngamburi, ono daya sing langsung entuk nang pawon kok. Ono kok kancamu kan gitu. Nah, musik juga begitu. Misalnya nek qiraah rasa nganggo musik karena dia tingkatnya sudah bilik pribadi. Ojo ono daya nang jero kamarmu kok. Entuk kok ono daya nang kamarmu. Kan ora entuk. Paling pol ning ruang tengah, paling pol nang pawon nek nang kamar pribadi kan tidak benar. Quran itu tilawah itu kalau bisa jangan pakai bunyi apapun karena dia sudah sangat inti dan sudah sangat tinggi. Karena Quran itu sangat sastra, orang masih merasa sastra. Dia sangat kesenian. Kalau tidak pakai kesenian, tidak bisa kamu hafalkan. Makanya orang bisa hafal Quran, tapi tidak mungkin hafal Injil, tidak mungkin hafal yang lain-lain. Apa mana udah 45 aku saya hafal ke, wes cukup. Preambule angel banget kok. Gitu. Nah itu sak Quran suatu karena dia kesenian, karena dia punya ritme, dia punya rasa, dia punya imam, ya. Dia punya apa namanya ketukan-ketukan dan sapuan-sapuan. Oke, saya akan kasih untuk Al-Mubarok untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda punya kemungkinan banyak untuk memperpindah dan mengeksplorasi selawat asnawiyah ini berbagai macam kemungkinan. Dan itu bisa lahirnya tidak harus sekarang, besok, bisa tahun depan, bisa kapan saja akan lahir lagi terus menerus. Itu yang namanya kreativitas. Dan kita jawabannya sekian baik. Akan ada medley lagunya Mas Doni dari Amerika, kemudian lagu dari Emma Syati oleh Mas Imam Badari. Ya. You and I can solve it.
Biar. Masih. Coba. Suwon eleng eleng mampu keunggung gunung tapi yo karo aku sir kosong sir kosong Gundul pacet. Sepuh sakit merah. Saiki sing enom. Salatul Tepuk tangan buat kebersamaan kita malam ini.